Rumah tangga Irene Febiola dan Iksan Renaldi tengah di ujung tanduk. Kemarin, ia hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menghadiri agenda mediasi dalam sidang perceraiannya. Sayang, kala itu Iksan tidak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Menikah sejak tahun 2017, siapa sangka kini Irene dan suami terhempas oleh isu adanya orang ketiga yang menyeret nama Thalita Latief. Benarkah keputusan Irene sudah bulat dan matang untuk bercerai? Tidak. Untuk saat ini saya tidak. Saya hanya ikhlas aja, udah ikhlas, dan saya minta dipermudah aja sih semuanya. Untuk ke suami saya, kalau bisa bantu juga, kan mau cerai juga nih, ya kan? Dipermudah lah. Jangan saya terus yang bergerak. Saya juga capek. Seperti ini. Saya cuma bilang selesaiin ini dengan baik-baik. Kalau memang kita berdua ingin bercerai secara gentle aja, kita harus ya udah. Kalau mereka punya urusan rumah tangga ya biarkan aja mereka selesaikan sendiri gitu. Memang, menurut desas-desus kabar yang beredar, nama Thalita Latief disebut-sebut punya kedekatan spesial dengan Iksan Renaldi. Dengan berkomentar terkait hal tersebut, keputusan Irene sudah mantap. Kini ia pun telah mengumpulkan bukti-bukti konkret guna menjadi bukti dalam sidang perceraiannya. Tidak terima namanya kerap disebut-sebut, Thalita pun lantas mengunggah tulisan di akun media sosial miliknya. Saya masih diam. Sabar saya juga ada batasnya. Saya juga punya bukti pencemaran nama baik dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE dari pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Benarkah Thalita ingin melaporkan Irene atas tuduhan tersebut? Ya, manusia mau klarifikasi apapun itu kan haknya mereka ya. Mau membantah pun itu pun ya haknya mereka. Yang penting sekarang saya ada bukti-bukti petunjuk aja, dan doain aja lah semuanya, dan biar aja waktu yang menjawab untuk semuanya ini. Saya no comment ya untuk yang kayak gituan. Saya ini punya penyakit kanker nih, ya, yang tidak aktif. Saya tidak mau membuat diri saya jadi sakit karena hal yang tidak benar, gitu aja sih. Kalau saya kehilangan nyawa, saya punya anak. Saya serba salah ya. Saya kan sendiri juga udah lama sebenarnya. Nah, sekarang kalau ada orang-orang yang deketin saya terus ada berita-berita begini tiba-tiba muncul, saya juga jadi bingung ya. Ini kan nama baik ya gitu. Dan saya nggak pernah bikin aneh-aneh sepanjang karir saya dari kecil sampai sekarang. Jadi kayak dibilang mengganggu, pasti mengganggu pemberitaannya. Tapi saya tidak mau gubris saja sih. Gitu. Tercatat, sejak 14 Agustus 2021, Irene tidak lagi berkabar dengan pria yang dicintainya. Bahkan ketika kabarnya Irene mencoba untuk menghubungi Thalita, entah untuk apa maksudnya, ternyata juga tidak berbuah manis. Semua akses komunikasinya pun diblokir, dan kini ia seperti bertepuk sebelah tangan. Saya tidak ada komunikasi dari tanggal 14 Agustus, saya tidak ada komunikasi sama sekali. Saya diblok dengan beliau, dengan mbaknya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya juga diblok semuanya. Saya juga tidak tahu maksudnya apa. Ya mungkin ya, saya juga nggak ngerti. Apa karena status saya nih jadinya jadi salah gitu loh. Jadi ya udahlah, damai-damai aja. Saya juga nggak mau ada urusan sama urusan orang gitu loh. Urusan saya aja udah capek, Mas. Bukan tidak mungkin semerta-merta Thalita Latief diam dari dugaan yang menyeret namanya. Mendengar kabar semakin ramai terkait dirinya yang diduga menjadi orang ketiga. Alhasil, Thalita pun angkat bicara. Kerap dituding sebagai penyebab kandasnya rumah tangga Iksan dan Irene. Lantas, bagaimana Thalita menanggapi kabar tersebut? Ya sudahlah, biarin aja orang mau berpikiran seperti apa. Yang pasti saya nggak perlu mengklarifikasi kepada siapapun, terhadap siapapun. Karena saya tidak melakukan hal tersebut. Buat perempuan-perempuan di Indonesia, kalau ada laki-laki yang mau ngetuk pintu rumahnya, itu tuh semua tergantung dari perempuannya gimana mau bukanya atau tidak. Sebaiknya kita sebagai perempuan punya value.
Saksikan malam pengumuman para insan dangdut terbaik yang menjadi nomine di kategori-kategori Indonesia Dangdut Awards 2021. Diberiakan oleh Rita Sugiarto, Evi Tamala, Inul Daratista, Via Vale, Happy Asmar, Darboy Gang. Penampilan spesial Dono, Cemen, Dila, Boot, DJ Una. Ikut meramaikan JD11, Beauty, Vildan, Ical, Selfie, Iqbal, Faisal, Rio, Waudi, Agnes. Para pemenang bintang Pantura 6, Vindi, Via, Desofi, host Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu, Rara, Cirayu. Malam nominasi Indonesia Dangdut Awards 2021. Besok malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Satu hari lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat, saksikan malam pengumuman para insan dangdut terbaik yang menjadi nomini di kategori-kategori Indonesian Dangdut Awards 2021. Kita doakan ya pemirsa, semoga keduanya cepat menemukan solusi untuk masalah mereka, serta Irene Febiola supaya dapat berhubungan baik kembali dengan sang suami. Selanjutnya ada tangis bahagia dari Vindi dan juga kabar kedekatannya dengan Nasar setelah yang satu ini.